Pemirsa KSB TV Channel, bahwa kota tua dan kota lama di wilayah Kecamatan Banyumas akan didorong menjadi kota pusaka berbasis pertanian. Peninggalan sejarah di Banyumas terbagi dalam dua periode. Periode pertama tahun 1971 sampai dengan 1727 atau masa berdirinya Banyumas, awal didominasi dengan landscape alam seperti sungai atau saluran irigasi sumur, mata air, dan pohon-pohonan. Kemudian kekuatan penilaian cagar budaya pada periode ini berupa rekam jejak sejarah dalam bentuk referensi sejarah Banyumas dan kondisi cagar budaya alam yang masih ada hingga saat ini. Nah, adapun pada periode kedua 1727 sampai dengan 1829 sudah terbentuk pusat kota Banyumas dengan konsep ruang tradisional Jawa yang dibangun di kawasan Rawa Tembelang. Landmarks dan rekam jejak sejarah yang masih tampak saat ini diantaranya adalah Masjid Agung Nur Soleman, Pendopo Sipanji, dan lainnya. Kemudian periode ketiga yaitu masa kolonial Belanda 1830 sampai dengan 1945. Seluruh bangunan bertujuan untuk kepentingan eksistensi pemerintah Hindia Belanda pada masa tanam paksa. Kemudian di era tersebut, Belanda mengeksploitasi kawasan pertanian Banyumas serta memonopoli hasil pertanian, peningkatan perekonomian pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, infrastruktur untuk kepentingan distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Kemudian pada perkembangan Belanda pembangunan infrastruktur darat, sebelumnya menggunakan jalur transportasi Sungai Serayu, fasilitas sosial dan umum beserta infrastruktur perkotaan yang lain, seperti sekolah, rumah sakit, juga membentuk sebuah kota yang utuh. Kota tua dan kota lama Banyumas akan ditata menjadi cagar budaya seperti kota lama Batavia Jakarta, kota lama Semarang, sehingga nanti akan menjadi destinasi wisata dan pusat pusaka, mendatangkan devisa Pemda dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Bagaimana proses tentang pembangunan ini akan kita wawancarai Dinas Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSB TV Channel, dan saat ini saya berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Dan langsung beliau ketemu dengan Kepala Bidang Penataan Bangunan, Bapak Imam Wibowo SC. Pemirsa, rehabilitasi kota lama Banyumas mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Prioritasnya utama adalah perbaikan sarana dan prasarana, meliputi perbaikan jalan, taman, dan drainase. 3 segmen pembangunan yang diusung meliputi pemukiman antara Klenteng lalu Kecamatan Banyumas, dan segmen ketiga adalah kawasan alun-alun. Kemudian kota lama Banyumas akan menjadi ikon cagar budaya, pusat pusaka dan kota lama yang unik berbasis pertanian dekat dengan sungai yang belum ada di kota lain. Kita dekat dengan Sungai Serayu. Kemudian masyarakat Banyumas sangat berharap penataan kota lama ini cepat terlaksana, kemudian bisa menjadi daya bangkit atau maksudnya daya bangkit perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian bagaimana progres pelaksanaan proyek ini? Alhamdulillah kita sudah berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum, ingin ngobrol di acara bisa bincang santai Pak Imam. Masyarakat Kabupaten Banyumas ingin tahu tentang apa itu yang dimaksud kota lama secara umum ini. Jadi kota lama Banyumas itu sebetulnya identitas, sebetulnya bukan identitas resmi ya, sebetulnya ini hanya jargonnya kita semua, jargon yang sebetulnya sudah diawali sejak mungkin sebelum tahun 2000 juga sudah ada diskusi-diskusi kecil di masyarakat secara umum, baik dengan para pemerhati atau kemudian dengan kami di OPD begitu, sampai ada kajian pertama itu seingat saya tahun 2008 itu ada kajian tentang revitalisasi kota lama Banyumas. Waktu itu yang membuat Bapeda Kabupaten Banyumas. Kebetulan saya waktu itu masih di sana. Ya, masih di sana. Nyambung ya. Kemudian
banyak kajian-kajian lain yang kemudian ada sampai kemudian terakhir itu di tahun 2021 ada kajian di Bapeda juga tentang master plan pengembangan kawasan Kota Lama Banyumas. Kalau kami sendiri di sisi bangunannya sudah beberapa kali mengkaji sebetulnya apa sih keunggulan atau keunikan dari Kota Lama Banyumas itu dari sisi bangunan. Jadi karena kami kebetulan di bidang penataan bangunan lebih concernnya ke bentuk bangunannya, cagar budaya dan lain-lain. Ini sebetulnya sudah disorot atau dilihat dari beberapa sudut lah. Jadi sudut pandang mulai dari Bapeda berpikir secara perencanaan pembangunan secara makro, kemudian kami dari sisi bangunannya, kemudian teman-teman cagar budaya itu juga dari sisi cagar budayanya memang sudah cukup lama begitu. Artinya apa yang tadi disampaikan sebagai judul adalah ini adalah salah satu ujung atau langkah yang terlihat begitu ya. Tapi ini sebetulnya sudah diawali dengan langkah-langkah yang sudah sangat lama. Jadi kalau kita menghitung dari 2008 aja sudah 15 tahun kan ya bahasanya ya, luar biasa. Kita diskusinya yang akhirnya kemarin setelah ada Ibu Dirjen Cipta Karya datang ke Kabupaten Banyumas, kami menyodorkan 2 konsep pengembangan kawasan. Salah satunya adalah kawasan Kota Lama Banyumas. Alhamdulillah ini kemudian di-approve. Kebetulan kita mendapatkan support dari pemerhati juga Pak Andi Noya. Jadi Senior kita ya. Jadi karena ada kemudian support dari Pak Andi Noya juga, kemudian ada dukungan lah. Artinya tidak hanya Pemkab saja yang kemudian bergerak, tapi juga masyarakat, pemerhati itu memang ini sebuah kebutuhan atau keinginan bersama gitu. Nah, itu yang kira-kira mengawali cerita tentang kawasan Kota Lama Banyumas, begitu kira-kira. Pak Imam, kami dari KSB singkatan di Kreator Seniman Banyumas. Ini juga menggali tentang seni budaya di Kabupaten Banyumas. Bukan hanya seni budaya yang lain, tapi termasuk Kota Lama ini kan budaya ya, yang harus kita lestarikan. Tinggalan-tinggalan zaman dulu sebelum saya lahir. Kemudian yang saya tanyakan ini biar masyarakat itu jelas, mengerti dan tahu. Untuk membuat konsep ke sana tentu kan tidak lepas dari yang namanya cerita Suki Mawobeo ini Pak Imam. Kira-kira bagaimana persiapan pemerintah dalam hal ini untuk membangun ataupun menghias Kota Lama ini? Apa saja malah ini? Terima kasih. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini sebetulnya sudah dilihat dari beberapa sudut pandang, dari sisi perencanaan, jadi sudah ada kajian-kajian yang memang terakhir adalah output yang akan terlihat adalah ketika pekerjaan konstruksi atau merubah wajah itu dilaksanakan, kira-kira begitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Pemkab Banyumas menyampaikan usulan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR lewat Dirjen Cipta Karya begitu ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat PKP Pengembangan Kawasan Permukiman. Kebetulan waktu seingat saya 17 November Pak Direktur hadir di Banyumas, kemudian melihat salah satunya Kota Lama Banyumas. Di sana kemudian ada melihat ada yang unik di sana, ada yang unik, kemudian segera ditindaklanjuti begitu kira-kira. Kemudian kalau tentang tadi mungkin disampaikan pembiayaan kira-kira begitu. Dari mana itu? Kalau kemudian sampai yang sudah dibahasa kami di depan mata ini adalah anggaran dari Kementerian PUPR. Anggaran Kementerian PUPR kemarin ini anggaran juga ya karena hasil koordinasi kita ya dengan Kementerian PUPR. Terakhir yang kami diskusikan sebelum sosialisasi kemarin adalah anggarannya berkisar di angka 9 miliar kurang lebih. Anggarannya 9 miliar. Tapi kemudian melihat perencanaan yang sudah dibuat oleh disusun, kemudian itu juga sudah mendapatkan masukan dari TACB, masukan dari pemerhati heritage gitu kan ada Banyumas pokoknya tentang sejarah Banyumas gitu ya, atau apa istilah saya lupa.
kemudian perencanaan yang ada ternyata nilainya cukup besar, lebih dari anggaran yang sudah disiapkan begitu. Kemudian ada koordinasi, finalisasi desain yang sampai dengan kemarin ada sosialisasi, kami mendapatkan info yang menggembirakan bagi kita di Kabupaten Banyumas. Ternyata anggarannya akan ditambah menjadi 15 miliar. Ya, luar biasa ini. Ya. Ini bagian dari kita juga wujud sinkronisasi dan koordinasi. Tentu ini juga tidak lepas dari komunikasi sana sini yang memang harus kita. Artinya keseriusan Pemkab dan masyarakat itu terlihat oleh pemerintah pusat yang kemudian akhirnya mereka juga interest, mereka mensupport apa yang akan kita buat, kira-kira itu. Intinya kita harus berbangga ya. Kemudian saya ingin tanyakan lagi Pak Imam. Kemarin saya sudah keliling ke sana. Ternyata di sana ibaratnya saya seorang event organizer, ternyata kalau untuk diadakan event-event itu sangat bagus sekali. Apakah nanti arahnya ke sana ada kemasan-kemasan untuk mempertajam tentang destinasi wisata? Jadi yang harus diingat oleh kita semua, daya tarik yang ada di sana adalah tentang bangunan cagar budaya atau sejarahnya Kota Lama Banyumas ini sebagai pusat pemerintahan sebelum kemudian berpindah tempat, gitu kan ya. Jadi kalau berdasarkan hasil kajian atau kemudian beberapa tanggapan dari ahli yang diterjunkan oleh Kementerian PUPR, bahwa di Kota Lama Banyumas itu ada karakteristik unik yang tidak ada di lain tempat. Apa saja itu Pak? Ya. Jadi kalau dari sisi bangunan, karakter arsitektur yang ada di sana itu terdiri dari tiga langgam atau tiga ciri khas. Pertama itu Jawa sendiri karena kita ada bangunan-bangunan yang memang bentukannya memang arsitektur Jawa. Kemudian yang kedua adalah Tionghoa, artinya ada Chinese-nya di sana. Yang ketiga adalah Indis. Jadi kayak penggabungan dan menggambarkan kerukunan berbangsa. Betul. Kota-kota lain yang terlihat biasanya hanya dua. Di beberapa kota lain yang kami juga pernah kunjungi begitu hanya ada satu atau dua saja yang menjadi terlihat begitu dalam satu kawasan. Ini di kawasan zona intinya begitu yang di daerah Pungkuran, Ruyung itu sudah terlihat ada tiga bentukan itu yang menjadi ciri khas begitu. Inilah yang kemudian kementerian menjadi sangat interest dengan kita bagaimana kemudian mereka melihat ini keunikan tersendiri ini harus bisa di blow up, dijual ke masyarakat, kira-kira itu. Ya, ternyata kalau saya mendengar keterangan dari Pak Imam ini menggambarkan filosofi yang luar biasa dalam kebinekaan kita, dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang saya ingin tanyakan, kira-kira mau dimulai kapan kepastiannya untuk penggarapan hal tersebut? Apakah akan dimulai dari mana untuk penggarapan supaya nanti wajahnya akan berbeda, lebih sempurna, lebih semangat seperti Better Banyumas, Nganguni, Betawi. Gimana Pak Imam? Jadi sebagaimana perencanaan yang sudah ada, jadi mungkin juga seperti itu ya, bahwa tujuan dari pembuatan atau penataan kawasan Kota Lama Banyumas ini adalah mewujudkan kawasan Kota Lama Banyumas sebagai ruang budaya, ruang kreatif, ruang wisata yang kemudian mengangkat kearifan lokal dan budaya Banyumas. Tentunya dengan apa yang tadi diwujudkan dalam penataan itu, secara langsung ataupun tidak langsung akan menjadi bangkitan atau daya ungkit ekonomi masyarakat Kecamatan Banyumas khususnya dan Kabupaten Banyumas. Ya, mungkin perlu dijelaskan sekali lagi nih Pak, tujuan dan visi misi secara gamblang. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tujuannya atau visi dari penataan ini adalah menciptakan ruang budaya, karena ini memang kita basisnya adalah cagar budaya yang dominan di sana. Kemudian ruang kreatif, artinya ini bagi masyarakat untuk berusaha sebetulnya. Kreatif itu di UMKM dan lain-lain itu kan bagian dari itu. Kemudian ruang wisata, dalam arti
kalau semua rangkaian ruang-ruang itu menjadi kita satukan menjadi aktivitas wisata, itu akan menjadi daya tarik yang memang sangat ya ada keunikan tersendiri. Ya, tentunya kita juga tidak kemudian mengabaikan kearifan lokal dan budaya Banyumas sendiri begitu kan. Ya, jadi harapannya kita bisa kemudian memaksimalkan potensi atau memaksimalkan keunikan daya tarik atau yang khas di Kecamatan Banyumas, di Kota Lama Banyumas ini, tapi kemudian menambahkan nilai ekonomi, nilai manfaat oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan kemudian menjadi punya ruang kreatif, ruang gerak, ruang usaha yang tempat lah ya. Iya, meningkatkan ekonomi. Baik Pak Imam, tadi sudah disebutkan untuk UMKM, kemudian menarik daya wisata. Untuk kedepannya, apakah nanti akan dibuka untuk umum atau ada penataan tata aturan yang sifatnya bagaimana kita menjaga yang baik di sana? Jadi yang akan dilakukan adalah sebetulnya kita pemerintah lebih ke arah menjadi triggernya saja. Jadi penataan, misal saya contohkan di segmen 1. Segmen 1 itu ada di kawasan permukiman. Ketika sekarang masyarakat bermukim di tempat yang mungkin harapannya masyarakat yang bermukim di situ kemudian punya ruang kreatif tadi yang saya sampaikan, yang sekarang rumahnya tidak ada aktivitas jualan menjadi kemudian bisa jualan, yang tadinya mungkin rumahnya masih tidak terawat menjadi bisa lebih terawat begitu dan lain-lain. Jadi ini hanya jadi triggernya saja sebetulnya. Tidak menutup kemungkinan seperti Malioboro gitu ya. Jadi kalau di beberapa kota yang lain mungkin ada Lasem, ada kemudian di Kota Lama Semarang gitu. Kita akan hadir dengan kekhasan tersendiri. Jadi kan kabar segar juga ya. Kabar segar buat masyarakat Kabupaten Banyumas terutama di wilayah Kota Lama. Nah, Pak Imam yang misalnya juga ini tanyakan juga, kira-kira ibarat orang jalan itu biar masyarakat jelas setarnya mau dari mana ini, yang dimasuk Kota Lama itu akan dipoles dari mana kemana. Jadi kalau kami merujuk apa yang direncanakan di Master Plan Pengembangan Kawasan Kota Lama Banyumas oleh Bapeda 2021, sebetulnya yang sekarang dibangun adalah baru di zona intinya saja. Zona inti itu ya kurang lebih dari Klenteng sampai kemudian alun-alun, dari ujung Jalan Gatot Subroto sampai kemudian ujung jalan putar itu saja. Jadi di kotak itu saja. Sementara yang dibangun itu kebetulan daya tarik utamanya di situ. Dan kebetulan juga yang diturunkan oleh Kementerian PUPR adalah Direktorat dari Pengembangan Kawasan Permukiman. Jadi yang terbangun dan fokusnya akan di situ dulu. Tapi harapannya ketika ini menjadi triggernya, jadi daya ungkitnya begitu. Jadi kalau ini sudah terbangun, masyarakat kemudian bisa punya daya jual, daya saing tersendiri bahwa yang tadinya mungkin sebelumnya juga tidak terpikir ada roti buyung, mungkin ada lain-lain begitu kan? Iya, artinya akan tumbuh begitu kan, ada kekhasan tersendiri. Bagaimana kemudian sekarang kita memahami kuliner itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan kekuatan ekonomi kuliner sekarang mengandalkan kepada suasana kalau saya lihat. Jadi tidak hanya rasanya saja, rasanya oke, tempatnya tidak oke. Sekarang bagi terutama kaula muda begitu kan, nggak instagramable lah bahasanya atau apapun istilahnya. Jadi kita membuat infrastruktur ruangnya, masyarakat berdaya jual. Kira-kira itu. Dengan kehadiran program ini, Pak tentu masyarakat ingin juga berharap seperti apa yang dikatakan Pak Imam tadi tentang jualan dan sebagainya harapan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas, di Kota Lama khususnya adalah untuk nantinya apabila sudah dipoles meskipun bukan bidangnya harapan yang mau jualan itu harapannya bagaimana? Jadi kalau kami ke masyarakat begitu, harapan kami
kita ingat betul, kita harus ingat bahwa daya tarik di sana adalah bangunan cagar budaya. Jangan sampai kita lupakan. Kemarin pada saat sosialisasi saya sampaikan juga, jangan sampai kita lupa bahwa daya tarik di sini adalah bangunan cagar budaya. Artinya ketika masyarakat kemudian mau berusaha, jangan sampai kemudian merubah kekhasan ini sendiri. Jadi iya, jadi bangunan cagar budaya itu secara fungsi boleh dimanfaatkan untuk jualan. Tadinya rumah kemudian buat jualan boleh, teras buat jualan boleh. Tapi jangan sampai kemudian berubah bentuk, terutama berubah bentuk. Bahkan yang namanya cagar budaya itu ibaratnya ganti kayu satu saja harus diperhitungkan sebetulnya agar keasliannya masih bisa kita jaga. Tidak sembarangan. Iya, ini kenapa kami sampaikan harapan kita yang akan berwisata di situ bukan wisatawan lokal. Wisatawan ini adalah nasional atau bahkan mancanegara. Kalau yang namanya nasional mancanegara sangat memperhatikan itu, keunikannya apa? Iya. Keunikannya apa? Kalau kemudian itu sudah hilang, maka ya sudah tidak ada bedanya dengan area wisata atau wisata buatan yang memang baru terbentuk gitu. Kita akan kalah ketika dibandingkan dengan wisata buatan. Ini adalah yang dijual kita adalah wisata budaya. Kemudian ada keaslian di sana Yang harus dipertahankan. Iya, itu yang kami pesankan ke masyarakat. Silakan kemudian nanti setelah adanya penataan kawasan Kota Lama Banyumas ini, tentunya kami sudah sampaikan juga ketika sosialisasi masyarakat Kecamatan Banyumas lah atau di lokasi Kota Lama Banyumas itulah yang akan terdampak pada saat pembangunan. Tapi mereka juga yang akan menerima manfaat secara langsung. Mari kita jaga betul apa yang sudah kita cita-citakan sejak lama ini, sudah kita diskusikan bertahun-tahun bahasanya. Terwujud dengan baik. Iya, sudah terwujud, dimanfaatkan, dikelola, dan kita jaga sama-sama. Jadi dilestarikan dengan baik. Iya, kira-kira ya. Ini memang ini yang terakhir katanya. Biasanya anak muda kan suka iseng. Iya. Orang coret ya ini macam itu. Nah, ketika nanti sudah ramai, biasanya ada yang barangkali ya sudah ada, tapi kita harapkan mereka akan berusaha. Apakah ada sanksi setelah berlalu? Ketahuan orang caret apa membongkar tembok atau apa gimana? Harapan kami tentu kita sama-sama bisa memahami, menyadari bahwa di tengah sulitnya pemerintah membangun begitu dengan keterbatasan yang ada, kita bisa menjaga sama-sama gitu. Tentu ketika ada hal-hal seperti itu dari sisi kita sebagai pemerintah, regulator, kemudian kita mencoba dengan masyarakat, dengan mungkin di sana ada paguyuban, mungkin di sana nanti akan timbul PKL, kemudian akan timbul masyarakat begitu yang secara umum harus kita jaga bareng-bareng. Tentunya kalau masalah sanksi, saya kira sisi hukum pasti akan ada, tapi kita pasti lebih ingin mengutamakan humanis ya. Bagaimanapun akan lebih mudah dinikmati bersama-sama daripada kemudian kita saling menghukum kira-kira itu. Baik Pak Imam, saya kira perbincangan kita sudah sangat cukup bisa ini bincangan santai yang terakhir bagaimana kesan Pak Imam terhadap kehadiran KSP TV channel ini ikut membangun hubungan masyarakat di Kabupaten Banyumas tentang segala info pemerintah. Terima kasih. KSP TV channel ini bagi kami sendiri ya, bagi kami ini merupakan media. Bagaimana kita sekarang sadar betul, kami di pemerintah sadar betul apa-apa yang kami lakukan harus terinformasikan secara jelas ke masyarakat, terinformasikan secara gamblang. Kami yang selama ini diupayakan adalah bagaimana kami melewati media massa, kemudian mungkin di media sosial yang kami miliki begitu, mencoba mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat. Tentu ini masih sangat terbatas jangkauan. Harapan kami dengan adanya KSP TV channel ini bisa meningkatkan lagi. Jadi kami sebagai bagian dari pemerintah ini terdukung dalam
upaya mensosialisasikan, menginformasikan ke masyarakat sehingga ada pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat, ada harapan yang sama antara pemerintah dan masyarakat. Kami terima kasih sekali ini penataan kawasan Kota Lama Banyumas menjadi salah satu yang terdiskusikan di KSBT Channel, sehingga apa yang tadi kami sampaikan, harapan-harapan ini bisa terwujud dan kita bisa nikmati bersama. Kalau melihat jadwalnya dari Kementerian PUPR, di akhir tahun ini sudah selesai. Iya, sudah selesai. Sehingga mari kita tunggu, kita dukung bersama, kita nikmati bersama hasilnya. Tentunya harapan kami di channel juga nanti setelah sudah jadi bangunannya, kemudian bisa ikut memperlihatkan. Jadi kemitraan ya? Iya, begitu. Pasti akan ada aktivitas-aktivitas yang tumbuh di sana, begitu. Mungkin bisa kemudian kita berdiskusi, berdialog, berbincang santai. Ini tempatnya di Kota Lama Banyumas. Spot-spot yang ada, harapan kita akan lebih mendukung kan. Kira-kira itu dari kami. Pemirsa, tadi bincang kita di acara bisa bincang santai dengan Pak Imam Wibowo selaku Kepala Bidang Penataan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambah pengetahuan kita dan sadar wisata kita, sadar kita mempertahankan atau memelihara cagar budaya kita bangga bahwa di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Banyumas sana, mempunyai destinasi wisata tentang bangun lama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoni, selaku staf dari Kecamatan Banyumas, tanggapannya tentang Kota Lama yang akan dipercantik bagaimana? Terima kasih. Kalau menurut secara pribadi saya, Kota Lama itu membanggakan kami dan bisa menciptakan kebanggaan buat orang-orang Banyumas dan juga nanti untuk generasi muda yang akan menikmatinya. Ya. Contohnya apa itu nanti? Ya seperti UMKM kita berkembang, bergairah, ya, ekonomi kita berkembang, di lingkungan Kota Lama ini. Iya. Masalah wisata kira-kira gimana? Ya, itu juga sangat menarik karena Kota Lama ini kita kembangkan dan kita namanya sebarluaskan supaya kita di sini di Banyumas itu lebih terkenal. Ya, bersyukur sekali dengan adanya pembangunan infrastruktur di sepanjang jalan Pungkuran yang notabene ada di depan Kelenteng Benteng Banyumas. Setelah kami mengikuti pemaparan program oleh Kepala Dinas PUPR beberapa saat yang lalu, kami sangat-sangat terharu dengan pemaparan tersebut. Ternyata memang Jalan Pungkuran, kemudian kantor Kecamatan Banyumas dan Taman Sarinya serta Komplek Alun-Alun itu akan dipoles secara besar-besaran yang merujuk pada keindahan dan keaslian Kota Lama. Kami bersyukur kalau memang ini ada pembaruan di Kota Lama Banyumas. Tentu akan menambah income atau juga akan menambah ramai, memajukan kebudayaan dan UMKM ya di Kota Lama Banyumas ini. Semoga dengan direnovasi atau dipercantiknya Kota Lama Banyumas semakin menambah wawasan, menambah juga income bagi kami semua. Untuk Banyumas Kota Lama sendiri di sini untuk kedepannya sangat bagus sekali ya. Jadi makanya karena nanti akan bisa disinkronkan antara mapel yang ada di sini multimedia dan yang di Kota Lamanya sendiri barangkali mungkin ada semacam liputan seperti itu. Jadi anak-anak di sini, siswa-siswa di sini itu membuat liputan yang menarik yang bisa digali, mencari konten yang di di Kota Lama sendiri itu banyak sekali ya, bisa diambil dari situ. Soalnya buat anak-anak SMK kalau banyak tugas gitu mengerjakan jam tayangnya di luar bisa
di luar ya, karena tempatnya sudah bagus gitu. Itu aja sih buat konten-konten gitu. Sendiri, kalau ada program seperti itu, sepertinya Banyumas jadi lebih maju, lebih rame, dan pastinya tidak kalah dari kota lain. Terus karena itu bisa meningkatkan UMKM kita dengan cara membuat souvenir dan membuat pusat oleh-oleh, mungkin bisa jadi kayak kita menyediakan mendoan khas kan, itu bisa meningkatkan UMKM Kota Banyumas. Tentang Kota Lama Banyumas itu ya sangat mengesankan karena di Kota Lama Banyumas itu banyak wisata-wisata lah di Kota Lama Banyumas. Sebagaimana alun-alun Banyumas ini kan sudah lama ya terbangun dan sekarang udah direnovasi. Saya sebagai pedagang di sini juga bangga sih. Ya, senang ya intinya ya. Iya, senang lah. Senang sih atas program pemerintah tersebut, biar Banyumas jadi makin rame, makin tertata, makin rapi. Dan dagangannya makin laris ya Bu. Iya, yang jelas itu. Nanti pedagang-pedagang dari ya pedagang-pedagang dari kota, dari Jogja, dari Semarang akan datang ke Kota Lama Banyumas.